Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu pekan yang keempat di masa Advent, yang berarti kita sudah di penghujung minggu masa persiapan Natal. Dan pada hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan mengantar kita untuk semakin dekat berjumpa dengan Allah Al-Masih. Dan pada hari Minggu Advent yang keempat, kita akan mendengar sapaan Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, putra yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini pada hari Minggu Advent yang keempat, minggu terakhir masa persiapan kita sebelum memasuki perayaan Natal, kita mendengar kisah bagaimana rahasia Allah yang berabad-abad, yang tersembunyi, yang akhirnya dinyatakan Allah dalam peristiwa inkarnasi, di mana Allah ingin hadir di tengah manusia. Allah yang begitu jauh di dalam perjanjian lama yang sering kita dengar dalam kisah bangsa pilihan bangsa Israel, sekarang Allah yang jauh, Allah yang tersembunyi, Allah yang misteri, kini nampak nyata dalam satu peristiwa Natal. Allah datang hadir di tengah manusia. Allah menyatakan cinta yang sehabis-habisnya. Saudara-saudari, kisah ini menarik karena kisah ini terjadi
pada sebuah kota kecil di Nazaret, kepada seorang wanita sederhana, kepada seorang laki-laki sederhana. Allah datang dalam kesederhanaan, lahir dalam kesederhanaan bersama keluarga yang sederhana. Proses kelahiran kita dengar pada hari ini, pada saat malaikat menyatakan sukacita Allah kepada Maria, wanita muda yang cantik dan wanita muda yang senantiasa akan menjadi bunda bagi segala bangsa, bunda bagi Yesus, dan teristimewa bunda bagi kita semua. Ada beberapa hal yang menjadi suatu renungan, suatu refleksi, dan akan menjadi suatu pertanyaan penting yang akan membawa kita untuk memahami bagaimana misteri cinta Allah. Yang pertama, dalam peristiwa hari ini, ketika malaikat Gabriel datang, hadir, dan berbincang dengan Maria, Maria, salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Bagaimana Maria merespon sapaan Allah melalui malaikat ketika malaikat Gabriel mengatakan engkau akan mengandung? Bagaimana respon Maria terhadap panggilan Allah? Kita mendengar Maria pertama ragu, sebab saya belum bersuami. Tetapi keraguan itu berubah ketika Allah mengaruniakan dengan kuasa rohnya kepada Maria. Maria menerima dengan hati yang terbuka. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku akan menerimamu. Terjadilah padaku menurut rencanamu, menurut perkataanmu, menurut kehendakmu, menurut janjimu. Dalam poin ini, keterlibatan manusia bersama Allah, keterlibatan manusia untuk mau dituntun oleh Roh Kudus akan memudahkan manusia untuk melihat sapaan Allah dan merespon sapaan Allah dan mengambil keputusan terhadap setiap panggilan Allah. Hanya dengan melibatkan hidup kita dengan kuasa roh, kita mampu memutuskan yang tepat dan mampu mengatakan ya terhadap setiap sapaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Maria mewujudkan panggilan Allah? Ketika Maria menerima, maka Maria mewujudkan panggilan Allah dengan kesetiaan menanggung semua rancangan Allah. Dia tahu bahwa dia belum bersuami. Dia tahu apa yang terjadi jika seorang wanita akan mengandung di luar dari perkawinan, maka ia akan dirajam. Kesetiaan Maria berujung pada keyakinan bahwa rancangan Allah adalah misteri Allah yang akan dipahami jikalau kita benar-benar meyakini bahwa Allah bekerja di dalam hidup seseorang. Jikalau kita benar-benar mempunyai persekutuan dengan Allah, maka kesetiaan kita kepada Allah akan membuat seseorang semakin mudah untuk mewujudkan rancangan-rancangan Allah dan rencana Allah di dalam hidup. Berikut, bagaimana cara Maria bersyukur kepada Allah? Oleh karena Allah mengatakan engkau adalah wanita yang dikaruniai. Engkau adalah wanita yang terpilih. Engkau adalah wanita yang telah beroleh kasih karunia itu di hadapan Allah. Apa yang dikatakan Maria? Apa yang mau disampaikan Maria? Dia wujudkan dalam ketaatan, menjalankan rencana keselamatan sebagai seorang hamba sampai akhir.
yang menjaga, yang merawat, yang melindungi, yang membesarkan, yang mendidik putra Allah sampai pada akhir di mana Yesus harus menerima hukuman mati. Maria taat untuk menjalankan semua rencana Allah, walaupun rencana itu adalah rencana yang pahit bagi Maria, rencana yang mengerikan dan menderita, tetapi hanya ketaatan yang memampukan seseorang melihat keagungan Allah di dalam hidup ini. Demikian pun di dalam kehidupan iman. Ketaatan kita adalah keterbukaan terhadap panggilan Allah, sapaan Allah melalui sabdanya. Maka kita mampu melihat, mampu melewati setiap kesulitan dan tantangan-tantangan di dalam hidup ini. Kalau kita mau membuka diri kita kepada sapaan firman Tuhan dan setia untuk taat kepada firman itu. Dan yang berikut, bagaimana Maria menampakkan kasih Allah itu. Maria menampakkan kasih Allah melalui keteladanan hidupnya. Maria mengajarkan kita bagaimana contoh hidup sebagai murid Tuhan. Untuk menjaga kesetiaan, untuk hidup di dalam ketaatan, dan untuk hidup di dalam kesucian, kemurnian hati, kemurnian pikiran. Maria memberikan contoh dan teladan hidupnya bagi kehidupan Kristiani. Teristimewa bagaimana ia menjadi ibu bagi anak-anak, ibu bagi suami, ibu bagi orang lain. Ia menjadi seorang wanita yang unggul dari antara para wanita. Ia menjadi ibu bagi semua bangsa dan semua anak manusia oleh karena keteladanan iman. Keteladanan iman membuat Maria semakin mudah mewujudkan rencana Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudari, marilah kita meneladani kehidupan Maria dan marilah kita mewujudkan keteladanan iman kita dengan tetap setia dan taat kepada Allah dan panggilan Allah. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.